Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, kelas K013. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan pembahasan materi pada chapter 12 mengenai intangible asset atau aset tidak berwujud. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Naila Salsabila Effendi dengan NPM terakhir 067, kemudian ada Hafid Kurniawan dengan NPM terakhir 225, kemudian dengan saya sendiri Alia Rahmawardani dengan NPM terakhir 273, kemudian ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324, dan yang terakhir yaitu Wafdania Makfiro Janati dengan NPM terakhir 424. Baik, kita akan menjelaskan tentang intangible asset issue. Yang pertama, karakteristik aset tak berwujud. Ada dua presisi. Yang pertama ada kurang memiliki eksistensi fisik, yaitu aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada entitas pemiliknya berbeda dengan aset tetap seperti gedung atau mesin. Aset ini tidak dapat disentuh atau dilihat, namun memiliki nilai ekonomi yang krusial. Yang kedua, ada dapat diidentifikasikan untuk diakui, aset ini harus dapat dipisahkan secara spesifik dari entitas untuk dijual, dialihkan, atau dilisensikan. Selain itu, ia juga diakui bila timbul dari hak kontraktual atau hukum lainnya membedakannya dari goodwill umum. Selanjutnya ada karakteristik aset tak berwujud. Yang part 2 ada 3. Yang pertama ada sifat non-moneter, yaitu nilainya tidak tetap dalam jumlah unit mata uang, melainkan berfluktuasi berdasarkan manfaat operasional bisnis. Yang kedua ada adanya pengendalian, yaitu entitas memiliki kemampuan hukum untuk mengendalikan manfaat ekonomi masa depan dan membatasi akses pihak lain. Yang ketiga ada manfaat masa depan. Manfaat masa depan yaitu aset diharapkan mendatangkan arus kas masuk, penghematan biaya, atau efisiensi bagi operasional perusahaan. Selanjutnya ada penilaian perolehan secara eksternal, diukur sebesar biaya perolehan. Yang pertama ada aset tak berwujud yang dibeli secara terpisah dari pihak luar harus dinilai dan diakui sebesar biaya perolehan awal. Ada harga beli itu meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak pembelian setelah dikurangi diskon. Ada atribusi langsung, yaitu termasuk semua biaya langsung untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan, misalnya seperti biaya hukum atau pendaftaran paten. Selanjutnya ada penilaian dihasilkan secara internal, ada 2 tahap. Yang pertama tahap penelitian, yaitu semua pengeluaran pada tahap penelitian wajib dibebankan langsung pada laporan laba rugi di periode terjadinya. Yang tahap pengembangan, yaitu biaya dapat dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud apabila telah memenuhi kriteria kelayakan ketat secara akumulatif. Selanjutnya ada amortisasi masa manfaat terbatas, alokasi biaya secara sistematis. Beban amortisasi dialokasikan secara sistematis selama estimasi masa manfaat ekonomis aset tak berwujud tersebut. Ada metode umum. Metode umum ini biasanya memakai metode garis lurus, paling sering digunakan karena pola konsumsi manfaat yang relatif konstan. Ada nilai sisa, yaitu diasumsikan bernilai 0 kecuali ada komitmen pada pihak ketiga untuk membeli aset tersebut di akhir umur manfaat. Selanjutnya ada amortisasi masa manfaat tidak terbatas. Ada 3. Yang pertama tidak diamortisasi, yaitu jika tidak ada batas waktu yang jelas kapan aset berhenti mendatangkan manfaat ekonomi, amortisasi berkala tidak dilakukan. Yang kedua ada uji penurunan nilai, yaitu entitas diwajibkan melakukan uji penurunan nilai secara berkala setidaknya setahun sekali. Yang terakhir ada peninjauan berkala, yaitu estimasi masa manfaat harus dievaluasi setiap periode laporan untuk menentukan apakah status tidak terbatas masih berlaku. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pada subbab yang kedua, yaitu mengenai types of intangible asset atau jenis-jenis dari aset tidak berwujud. Nah, secara garis besar, aset ini itu diklasifikasikan ke dalam 6 kategori utama aset tidak berwujud. Yang pertama,
yaitu ada marketing related atau aset yang berkaitan dengan pemasaran. Yang kedua yaitu customer related atau aset yang berkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu artistic related atau aset yang berkaitan dengan seni. Yang keempat yaitu contract related atau aset yang berkaitan dengan kontrak. Yang kelima yaitu teknologi related atau aset yang berkaitan dengan teknologi. Dan yang keenam yaitu adalah goodwill. Nah, namun goodwill ini itu akan dijelaskan secara terpisah. Nah, selanjutnya pada slide ini itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kategori yang pertama yaitu mengenai marketing related intangible asset atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, jadi kan sesuai dengan namanya. Jadi aset ini itu merupakan aset yang digunakan dalam pemasaran dan mendukung aktivitas promosi produk atau jasa dalam suatu perusahaan. Nah, contohnya yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti merek dagang atau trademark, kemudian nama dagang, logo surat kabar, kemudian ada nama domain internet, dan ada perjanjian non-kompetisi. Nah, secara hukum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang ini, baik yang terdaftar maupun tidak, itu sepenuhnya milik pengguna asli, selama pengguna asli tersebut itu terus menggunakannya. Nah, dari sisi akuntansi, hal penting yang perlu dicatat itu bahwa aset jenis ini itu memiliki masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Nah, karena tidak terbatas ini, maka aset ini tuh tidak diamortisasi. Nah, jika suatu perusahaan itu membeli aset ini, perusahaan itu harus mengkapitalisasi biaya pembelian aset ini seperti merek dagang sebesar harga pembeliannya. Nah, namun jika perusahaan itu mengembangkannya sendiri secara internal, biaya yang dikapitalisasi itu hanya biaya-biaya yang terkait dengan pengamanannya saja, seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, dan biaya konsultasi. Nah, namun secara umum juga dalam IFRS itu tidak mengizinkan kapitalisasi pengeluaran selanjutnya untuk merek dagang karena biaya tersebut itu kemungkinan hanya mempertahankan manfaat ekonomi masa depan, bukan meningkatkan nilai asetnya. Jadi aset tersebut itu langsung diakui sebagai beban. Baik, selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu mengenai customer related intangible asset atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan. Jadi, jenis aset ini merupakan aset yang berhubungan dengan pelanggan yang dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya seperti daftar pelanggan, data pesanan atau tumpukan produksi, dan hubungan pelanggan baik itu yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Nah, biaya untuk memperoleh aset ini itu akan dikapitalisasikan. Kemudian berbeda dengan kategori pemasaran yang sebelumnya, jadi aset ini itu kan terkait dengan pelanggan, itu biasanya memiliki masa manfaat yang terbatas. Oleh karena itu, aset ini itu wajib diamortisasi ke beban selama masa manfaatnya menggunakan metode garis lurus. Nah, rumusnya yaitu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisanya dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, jika perusahaan itu harus mengonsumsikan nilai residu sama dengan 0, itu adalah kecuali jika masa manfaat aset tersebut itu lebih pendek dari umur ekonomisnya dan ada bukti andal mengenai nilai residu tersebut. Jadi, jika perusahaan tersebut itu tidak memiliki nilai residu, maka nanti dalam rumus metode garis lurusnya, nilai residunya itu dianggap 0 rupiah. Selanjutnya, kategori yang ketiga yaitu adalah artistic related intangible asset atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan seni. Jadi, aset ini itu merupakan aset yang berhubungan dengan karya seni dan estetika yang dilindungi oleh hak cipta atau copyright. Nah, contoh dari aset ini itu seperti hak kepemilikan atas naskah drama, karya sastra, karya musik, foto, lukisan, video, maupun materi audio visual. Nah, hak cipta itu merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penulis,
pelukis, musisi, pematung, dan seniman lainnya atas karya dan ekspresi yang mereka buat. Perlindungan hukum untuk hak cipta ini itu tergolong sangat lama, yaitu sepanjang masa hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Nah, hak cipta ini itu memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau ahli warisnya untuk memproduksi dan menjual karya seni yang telah diterbitkan. Dan hak cipta ini itu tidak dapat diperpanjang. Kemudian, perusahaan itu mengkapitalisasi biaya perolehan dari hak cipta ini dan mengamortisasi biaya yang dikapitalisasi tersebut ke beban selama masa manfaat ekonomisnya. Jika jangka waktunya itu kurang dari masa berlaku hukumnya, yaitu masa hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Selanjutnya, kategori yang keempat yaitu adalah Contract Related Intangible Asset atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Jadi aset ini itu merepresentasikan nilai hak hukum yang timbul dari perjanjian kontraktual atau perjanjian resmi. Contohnya itu yang paling populer dalam dunia bisnis itu seperti perjanjian waralaba atau franchise dan lisensi. Selain itu juga ada izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Nah, waralaba itu sendiri itu adalah perjanjian kontraktual di mana pemberi waralaba itu memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu atau melakukan fungsi tertentu. Biasanya itu dalam wilayah geografis yang telah ditentukan dan telah disepakati. Nah, dalam perlakuan akuntansinya, jika waralaba tersebut itu memiliki umur yang terbatas, maka nilainya itu harus diamortisasi sebagai beban selama umur kontrak waralaba tersebut. Namun, jika waralaba tersebut itu memiliki umur tidak terbatas, maka aset tersebut itu harus dicatat pada biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Nah, selanjutnya untuk kategori yang kelima yaitu adalah teknologi related intangible asset atau aset tidak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Jadi aset ini itu adalah aset yang berhubungan langsung dengan inovasi, paten, atau kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, contohnya itu seperti teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan dan disahkan oleh badan pemerintah. Nah, hak paten ini itu memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses tersebut itu selama 20 tahun tanpa adanya gangguan atau pelanggaran oleh pihak lain. Nah, kemudian hak paten itu tersendiri dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada paten produk dan yang kedua adalah paten proses. Nah, paten produk ini itu adalah paten yang mencakup produk fisik aktual. Sedangkan paten proses itu adalah paten yang mengatur proses pembuatan produk. Lalu selanjutnya, perusahaan itu dapat mengkapitalisasi biaya pembeliannya untuk mengamankan paten, tetapi harus membebankan biaya penelitian dan pengembangan yang terjadi sebelum mencapai kelayakan ekonominya. Dan perusahaan itu juga harus mengamortisasi biaya paten selama masa berlaku hukumnya, yaitu selama 20 tahun atau selama masa manfaatnya, yaitu adalah periode di mana manfaat tersebut itu diterima. Mana di antara keduanya itu yang lebih pendek. Nah, contohnya yaitu jika perkembangan teknologi itu sangat cepat dan paten itu diperkirakan akan usang dalam waktu 5 tahun, maka amortisasinya harus diselesaikan dalam 5 tahun, bukan 20 tahun. Karena di sini itu kita melihat mana yang lebih pendek antara masa berlaku hukumnya atau masa manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu goodwill. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset tersebut. Nah, yang dapat diidentifikasikan. Nah, goodwill ini mencerminkan beberapa hal. Yang pertama adalah reputasi perusahaan, kualitas manajemen, loyalitas pelanggan, sinergi usaha, dan juga potensi laba di masa depan.
Nah, yang kedua adalah recording goodwill atau pencatatan dari goodwill. Nah, saat perusahaan membeli perusahaan lain atau goodwill, itu semua aset dan liabilitas diukur pada fair value atau nilai wajar. Nah, selisih antara harga beli dengan fair value atau nilai wajar tersebut dicatat sebagai goodwill. Nah, contohnya ini ada PT Alpha membeli PT Beta seharga 800 juta rupiah dengan fair value atau nilai wajar bersih dari PT Beta ini adalah 650 juta rupiah. Dan perhitungan goodwillnya tinggal 800 juta rupiah dikurangi 650 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Nah, jurnalnya adalah aset sebesar harga belinya, aset sebesar fair value-nya 650 juta rupiah dan goodwill-nya sebesar selisihnya yaitu 150 juta rupiah dan cash-nya ini sebesar harga pembelian sebesar 800 juta rupiah. Yang ketiga adalah impairment of goodwill. Nah, adalah penurunan nilai goodwill karena manfaat ekonomi perusahaan yang dibelinya menurun. Nah, goodwill ini harus teruji impairment minimal 1 kali setiap tahun atau setiap ada indikasi penurunan nilai. Nah, goodwill ini tidak diamortisasi. Nah, rumusnya itu adalah carrying amount dikurangi recoverable amount. Contohnya adalah nilai buku divisi perusahaan sama dengan 2 miliar rupiah, termasuk goodwill sebesar 500.000 rupiah dan recoverable amount-nya sebesar 1,7 miliar. Maka kerugian impairment-nya 2 miliar dikurangi 1,7 miliar sama dengan 300 juta rupiah. Jadi impairment loss-nya adalah 300.000 rupiah. Jurnalnya adalah loss on impairment sebesar 300 juta rupiah pada goodwill sebesar 300 juta rupiah. Nah, yang keempat adalah atau materi selanjutnya adalah limited life intangible, yaitu adalah aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat tertentu. Nah, limited life intangible ini adalah aset tidak berwujud yang memiliki manfaat, jadi tidak terbatas, jadi terbataslah waktunya. Nah, karakteristiknya itu adalah diamortisasi selama umur manfaat. Yang kedua adalah metodenya biasanya straight line atau garis lurus. Nilai residunya biasanya 0 dan harus diuji impairment jika ada indikasi penurunan nilai. Nah, adapun contohnya antara lain yang pertama adalah paten, copyright, customer list dan juga franchise terbatas. Saya akan menjelaskan dari penurunan nilai aset tak berwujud. Nah, aset tidak berwujud itu mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan ataupun nilai tercatat tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, baik dengan cara menggunakannya ataupun dengan cara menjual semua aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Terdapat prosedur tertentu untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama adalah dengan menggunakan umur manfaat terbatas ataupun umur manfaat tidak terbatas, termasuk goodwill. Nah, pada berumur terbatas terdapat kerugian penurunan nilai, yang dimana jumlah tercatat aset dikurangi dengan jumlah terpulihkan dari aset yang diturunkan nilainya. Pada PPT tersebut sudah ada gambaran skema yang dimana carrying amount itu dapat dibandingkan dengan recoverable amount. Kemudian kita dapat menentukannya dengan melihat di mana yang paling tinggi di antara fair value less cost of to sell dan value in use. Berhubungan dari perbandingan yang tadi, jadi sini saya akan menjelaskan dari nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual, yang dimana tuh berisi pencerminan nilai aset yang dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan, yang kemudian kita dapat membandingkan dengan value in use ataupun nilai pakai, yang artinya itu nilai kini dari ekspektasi arus kas yang berasal dari penggunaan di masa depan hasil penjualan aset pada akhir umur manfaatnya. Jadi contohnya seperti pada skema tersebut, misalnya carrying amount-nya itu 5 miliar euro, kemudian recoverable amount-nya sebesar 2 miliar euro. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan impairment loss-nya sebesar 3 miliar. Kemudian kita dapat melihat lagi dari fair value less cost to sell dan value in use yang nanti akan kita hitung. Pada penurunan nilai aset tak berwujud pada umur tak terbatas, selain goodwill, itu harus diuji penurunan nilainya setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Uji penurunan nilai ini sama dengan pengujian untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas, yakni dengan membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Nah, apabila nih jumlah yang terpulihkan itu lebih kecil dari nilai yang tercatat, maka perusahaan dapat mengakui penurunan nilai.
Kemudian pada penurunan nilai goodwill, perusahaan itu harus menguji goodwill setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian pengujian nilainya dapat dilakukan dengan unit penghasil kas atau cash generating unit di mana goodwill diberikan. Nah, estimasi jumlah terpulihkan untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada estimasi nilai pakai, sehingga pembalikan terhadap kerugian penurunan nilai goodwill tidak diperkenankan. Selanjutnya adalah penyajian aset tak berwujud. Kita dapat memasukkan laporan posisi keuangan yang dimana harus dilaporkan sebagai item terpisah untuk semua aset tak berwujud selain goodwill. Pelaporannya itu mirip dengan PPNA, umumnya akan kontra tidak digunakan untuk aset tidak berwujud. Tertera pada contoh income statement dari Nestle yang dimana dicatat amortization expense dan impairment of goodwill. Kemudian pada laporan laba rugi, perusahaan harus melaporkan beban amortisasi, kerugian penurunan nilai dan pembaliknya untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih. Biasanya berada di bagian operasi. Nah, catatan atas laporan keuangan ini harus menyantumkan beban amortisasi untuk setiap jenis aset. Nah, ini juga terdapat contoh dari balance sheet perusahaan Nestle yang dimana goodwill dicatat dengan intangible asset. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada biaya R&D atau riset dan pengembangan, di mana biaya R&D ini tidak otomatis merupakan aset tak berwujud. Biaya ini merupakan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru sebagai pengembangan atas paten ataupun hak cipta. Proses misalnya yaitu proses produk, ide, formula, komposisi, atau karya sastra. Nah, dalam biaya R&D itu pertama ada biaya penelitian di mana harus dibebankan pada saat terjadinya penelitian tersebut. Kemudian ada biaya pengembangan yang dimana bisa saja dibebankan pada saat terjadi sebuah penelitian ataupun sudah dalam tahap pengembangan. Nah, kapitalisasi dimulai ketika proyek masih berada dalam proses yang cukup lama namun harus layak secara ekonomi. Kemudian terdapat pula identifikasi dari lead bank yang dimana antara aktivitas riset dan aktivitas pengembangan. Nah, pada aktivitas riset, penelitian orisinal itu dan rencana yang dilakukan dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru. Misalnya, penelitian laboratorium yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, pada aktivitas pengembangan, penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya untuk merencanakan ataupun mendesain suatu bahan produksi, perangkat, produk, proses, sistem, ataupun yang lainnya secara substansial sebelum dimulainya suatu produksi atau untuk penggunaan komersial. Misalnya nih, formulasi konseptual dan desain alternatif suatu produk ataupun proses yang mungkin dilaksanakan seperti prototip konstruksi dan pengoperasian pabrik percontohan. Selanjutnya yakni accounting for R&D. Nah, research and development atau R&D merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru serta mengembangkan produk atau proses yang lebih baik. Dalam praktiknya, biaya R&D umumnya diperlakukan secara konservatif, yaitu langsung dibebankan pada periode terjadinya karena ketidakpastian manfaat ekonomis di masa depan. Sebagian besar komponen biaya R&D meliputi material, peralatan, dan fasilitas dibebankan kecuali memiliki manfaat alternatif di masa depan, dapat dikapitalisasi dan disusutkan. Yang kedua ini biaya tenaga kerja seperti gaji dan upah peneliti langsung dibebankan. Yang ketiga ini jasa pihak ketiga dibebankan saat jasa ini sudah dilakukan. Yang keempat biaya tidak langsung dialokasikan jika berkaitan langsung dengan aktivitas R&D. Selain itu, aset seperti fasilitas riset dapat dikapitalisasi jika memiliki manfaat jangka panjang, tetapi biaya penyusutannya tetap diakui sebagai beban R&D. Banyak pengeluaran lain seperti pengembangan prototipe yang belum berhasil tetap dibebankan karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Selanjutnya yakni cost similar to R&D cost. Terdapat beberapa jenis biaya yang memiliki karakteristik mirip dengan R&D karena sama-sama bertujuan menghasilkan manfaat di masa depan. Namun standar akuntansi tetap mengharuskan biaya tersebut untuk langsung dibebankan. Jenis biaya tersebut antara lain yang pertama startup cost, biaya untuk memulai usaha baru, misalnya untuk membuka pabrik atau masuk ke pasar baru. Nah, startup cost dibebankan karena sulit menentukan secara pasti kapan dan berapa besar manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Yang kedua ini initial operating losses. Kerugian pada tahap awal operasi, initial losses tidak dapat diakui sebagai aset karena tidak memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan. Yang ketiga ini advertising cost.
yakni biaya promosi dan pemasaran. Meskipun dapat meningkatkan penjualan, advertising cost tidak memenuhi kriteria aset karena manfaatnya tidak dapat diukur secara andal. Yang terakhir yakni presentation of research and development cost. Dalam laporan keuangan, biaya R&D tidak hanya diakui sebagai beban, tapi juga harus disajikan dan diungkapkan secara transparan agar dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Ketentuan utamanya adalah perusahaan wajib menggunakan total biaya R&D yang dibebankan pada setiap periode. Yang kedua, informasi ini biasanya disajikan dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Dalam praktiknya, biaya R&D dicatat sebagai bagian dari beban operasional. Namun dalam kondisi tertentu, terutama pada tahap pembangunan, biaya dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria pengakuan aset, seperti adanya kepastian manfaat ekonomi di masa depan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan materi pada chapter 12, yaitu intangible asset. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.